Ya, haleluya, kita akan masuk di dalam pengajaran di dalam Wahyu pasal yang kedua. Ini adalah session yang pertama dari pasal yang kedua ini. Dan kita akan masuk di dalam ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Ya, ayat pertama sampai ayat yang ketujuh. Oke, kita akan masuk di dalam ayat-ayatnya, ya. Kita akan masuk di dalam ayat-ayatnya, yaitu di dalam Wahyu 2. Ya, Wahyu 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus atau gereja Efesus, dia yang memegang ketujuh bintang di atas tangan kanannya dan berjalan di tengah-tengah ketujuh kaki pelita emas mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kerja kerasmu dan ketabahanmu, bahwa engkau tidak dapat menanggung yang jahat, dan engkau telah menguji mereka yang mengaku sebagai rasul, tetapi mereka bukan, dan engkau mendapati mereka palsu. Dan engkau telah menanggung dan memelihara ketabahan, dan karena namaku engkau telah berjerih lelah dan tidak menjadi letih. Namun aku mempunyai sesuatu terhadap engkau, bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh, dan bertobatlah, dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang pertama. Dan jika tidak, aku datang padamu secepatnya, dan akan memindahkan kaki pelitamu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Namun engkau memiliki hal ini, bahwa engkau membenci perbuatan-perbuatan para pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, gereja-gereja, kehilat-kehilat. Bagi dia yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Firdaus Elohim. Ya, kita masuk di dalam ayat pertama. Jadi inilah yang ditulis, yang disuruh oleh Yeshua kepada Yohanes untuk menuliskan kepada malaikat gereja Efesus. Hari ini Efesus, ya, dan 7 gereja itu ada di Asia Minor. Mereka dulu mengatakan Asia, yaitu letaknya tepatnya ada di Turki. Ya, sudah bisa lihat petanya di sebelah kiri. Dan sampai hari ini reruntuhannya kota itu masih ada, saudara, ya. Dulu merupakan satu daerah di mana tempat para mesianik, ya, mempelai Yeshua HaMashiach yang saat itu masih hidup, itu ada di tempat ini. Akan tetapi hari ini tempat itu sudah menjadi reruntuhan dan dikuasai oleh negara Turki yang berbasis kepada Islam. Ya, jadi inilah yang ada pada hari ini. Ya, jadi bukannya tidak ada, jadi kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan firman ini sesuai dengan sejarah juga, ya. Ada unsur sejarah di mana kita bisa membuktikan memang betul tempat ini ada, memang betul surat itu ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus, ya. Oke, kita akan lihat yang berikutnya yang dikatakan bahwa tuliskanlah kepada malaikat gereja Efesus, dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya, yang berjalan di tengah-tengah ketujuh kaki pelita emas mengatakan hal ini. Ya, kita akan fokus di ketujuh bintang. Apa itu ketujuh bintang? Kita sudah tahu dari Wahyu pasal yang pertama ayat 20. Ya, di sana dijelaskan. Bisa minta tolong untuk Henok untuk membaca kita semua. Terima kasih. Tuliskanlah pada malaikat gereja Efesus, dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya, yang berjalan di tengah-tengah ketujuh kaki pelita emas, mengatakan hal-hal ini. Rahasia ketujuh bintang yang telah engkau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki pelita emas itu, ketujuh bintang itu adalah malaikat-malaikat ketujuh gereja. Dan ketujuh kaki pelita yang telah engkau lihat adalah ketujuh gereja itu. Ya, terima kasih. Jadi ketujuh bintang itu adalah ketujuh malaikat-malaikat gereja atau kehilat. Ya, nah
malaikat itu apa? Ya, kita akan melihat sebentar mengenai malaikat, ya, atau makhluk-makhluk syamayim, ya, makhluk-makhluk sorgawi. Yang pertama, ya, makhluk sorgawi itu ada kalau kita lihat di dalam Tanak dan Brit Gadasa. Yang pertama adalah malaikat, ya, dan ada beberapa yang bentuknya itu berbeda dengan malaikat. Nah, malaikat ini bentuknya seperti kita, saudara, ya, seperti manusia, ya. Jadi tidak bersayap, begitu maksud saya, ya. Nah, kita akan lihat ayatnya, yaitu di dalam Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Bisa minta tolong Henok untuk membaca buat kita. Terima kasih. Dan Yahweh menampakkan diri kepadanya di antara pohon-pohon terbantin di Mamre. Dan dia sedang duduk di pintu kemah pada waktu cuaca panas terik. Dan dia mengangkat matanya dan melihat. Dan tampaklah 3 orang sedang berdiri di hadapannya. Dan dia melihatnya. Dan dia berlari dari pintu kemahnya untuk menyongsong mereka. Dan dia bersujud ke tanah. Ya, terima kasih. Jadi saudara bisa melihat bahwa Yahweh pun pada saat menemui Abraham saat itu, ya, Yahweh menampakkan diri di dalam rupa manusia, ya. Tetapi ingat, ini adalah penampakan, ya. Ini adalah penampakan. Ini tidak sama dengan yang Yahweh lakukan dengan turun ke dunia dan menjadi serupa dengan manusia. Penampakannya saja seperti manusia, ya. Jadi beda dengan apa yang dilakukan, prosesnya seperti masuk ke dalam rahim daripada Miriam dan kemudian lahir, menjadi bayi kecil dan bertumbuh sampai usia 30 dan ministry, mati di kayu salib dan bangkit kembali. Ya, itu adalah proses secara alamiah. Tetapi ini adalah proses secara supernatural, yaitu langsung menampakkan diri disertai dengan 2 orang malaikat, ya, yang bersama-sama dengan Bapak Yahweh saat itu. Dan wujud yang mereka kenakan itu persis seperti manusia, saudara. Ya, ini adalah salah satu dari makhluk syamayim atau makhluk surgawi yang namanya malaikat. Jumlahnya banyaknya luar biasa, ya, luar biasa banyaknya. Dan mempunyai tugas masing-masing, punya fungsi, ya, pekerjaan di hadapan Bapaknya masing-masing. Dan malaikat-malaikat ini juga seperti manusia, yaitu punya kehendak bebas, ya. Dan mereka yang malaikat-malaikat sekarang, saya yakin mereka memilih untuk taat kepada Bapak Yahweh. Karena apa? Karena mereka sudah melihat akan adanya lautan api, ya. Nah, yang kedua adalah makhluk syamayim ini adalah sebelum masuk ke sana. Kalau saudara lihat, ya, yang sering kita lihat di majalah-majalah, di mungkin di YouTube, di mana, ya, mereka sering mengatakan bahwa malaikat itu modelnya kecil-kecil kayak gini, ya. Ya, ini bukan malaikat, saudara. Ini adalah demons, ya. Nggak ada di dalam firman itu malaikat bentuknya bayi megang gini terus megang panah-panah dan sebagainya. Ini demons, ya. Ini malaikat-malaikat yang jatuh, ya. Dan sebetulnya rupa asli mereka itu adalah seperti ini, saudara. Ini dia, ya, wajah aslinya. Si Mel Gibson sudah membuka rahasianya, ya, yang digendong sama perempuan itu, ya. Ya, jadi ini adalah wajah aslinya, ya. Kalau pakai wajah aslinya sekarang, ya, nggak ada yang laku, saudara, ya. Ya, jadi pada lari semua, pada ketakutan semua. Kan tetapi supaya bisa diterima dengan enak begitu, ya, dengan dunia ini, maka setan mengubah wajahnya menjadi yang lucu-lucu, yang bisa manis-manis, yang bisa diterima begitu. Ya, tetapi sebetulnya intinya wajah aslinya adalah, yaitu tadi, menyeramkan sekali, yang sebelah kiri atas. Ya, kita akan masuk di hal yang kedua, yaitu makhluk syamayim itu adalah kerubim. Kerubim ini kita bisa lihat di beberapa tempat, karena dinyatakan salah satunya yang jelas itu adalah di dalam kitab Yehezkiel pasal yang pertama. Ya, Yehezkiel pasal yang pertama, saudara bisa baca setelah saat saudara ada waktu, baca saja Yehezkiel pertama. Di sana ada makhluk yang dilihat oleh Yehezkiel.
Dan makhluk ini adalah namanya kerubim. Nah, kerubim ini ciri-cirinya dia itu bersayap, ya. Dan sayapnya itu ada 4, saudara ya. Ada 4 sayapnya. Dua sayap untuk terbang, 2 sayap untuk menutupi tubuhnya. Dan kemudian dia mempunyai 1 kepala tetapi berwajah 4, ya, wajahnya 4. Dan kemudian di sekujur tubuhnya itu banyak mata, saudara, ya, banyak mata. Jadi gak heran kalau yang namanya grup ilu itu yaitu pakai lembang mata, saudara ya, segitiga ada matanya, ya, ujungnya itu karena meniru ya pola Bapak Yahweh. Dan kalau saya lihat kerub ini punya 1 kepala tapi wajahnya 4, yaitu wajah singa, kemudian yang kedua wajah lembu. Kalau saya lihat yang sebelah kanan ya, itu wajah lembu itu tidak kelihatan, tapi di balik sebelah sana ada tanduk lembu. Kemudian yang ketiga adalah wajah manusia, dan yang keempat adalah wajah Raja Wali. Nah, disinilah kita melihat suatu pola, yaitu pola angka 4. 4 adalah angka dalet, angka pintu, dan itu adalah angka daripada jalan keselamatan, pintu keselamatan. Ya, sehingga inilah yang juga merepresentasikan daripada 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius itu dilambangkan sebagai wajah singa. Markus itu dilambangkan sebagai wajah lembu, ya. Kemudian Lukas, kalau saudara buka kitab Lukas, saudara akan menemukan selalu menggunakan kata anak manusia, ya. Di situ lambangnya adalah wajah manusia. Dan yang keempat adalah Yohanes. Yohanes adalah dilambangkan dengan wajah burung Raja Wali, ya. Jadi disitulah. Untuk lengkapnya sudah bisa mampir ke Yeskel. Nah, untuk kerub ini, sudah lihat pada saat manusia jatuh di dalam dosa, Bapak Yahweh tidak menempatkan malaikat untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan, tidak. Tetapi Bapak Yahweh menggunakan kerub-kerubnya, yaitu ayatnya di dalam Kejadian 3 ayat 24. Bisa minta tolong Henok membaca. Terima kasih. Dan dia mengusir manusia itu keluar. Dan dia menempatkan kerub-kerub di sebelah timur Taman Eden dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini, Bapak Yahweh tidak menempatkan malaikat-malaikat, akan tetapi dalam posisi ini Bapak Yahweh menempatkan kerub, ya, menempatkan kerub-kerubnya. Kerub itu 1, kalau banyak namanya kerubim, ya. Jadi itu jamak lebih dari 1, ya. Seperti kalau bahasa Inggrisnya itu kalau mobil itu 1 itu car, tapi kalau banyak itu ditambahi s belakangnya, cars. Ya, tapi kalau Indonesia nggak seperti itu. Indonesia diulang 2 kali. Mobil itu 1, mobil-mobil atau banyak mobil itu baru lebih dari 1. Ya, jadi kerub itu 1, kerubim itu lebih dari 1, banyak kerub. Nah, berarti dari sini kita bisa melihat, kalau saya lihat di dalam Yeskel, saya mundur sebentar, ya. Yeskel melihat 4 kerubim, ya, yang ada di sekitar tahta Elohim. Kalau saudara bisa melihat bahwa kerubim ini punya 1 tugas khusus, yaitu menjaga tahta Elohim, ya, menjaga Elohim. Jadi ini kayak secret service gitu ya. Indonesia saya kurang tahu namanya apa. Itu biasanya menjaga presiden, ya. Apa itu, Pampres atau apa itu kalau nggak salah ya. Nah itu dia, ya. Jadi ini adalah secret service-nya. Jadi ini selalu ada di sekitar daripada Elohim, ya. Dan yang dilihat oleh Yeskel itu ada 4, ya. Nah, kembali lagi angka 4 tadi saya sudah jelaskan, angka 4 adalah dalet, ya, dan itu adalah angka pintu keselamatan melalui Yeshua HaMashiach. Dan inilah yang dipakai oleh Bapak Yahweh untuk ditempatkan menjaga pohon kehidupan, sehingga manusia, Adam dan Hawa, tidak bisa mengambil buah daripada pohon kehidupan ini. Kerub-kerub ini ditempatkan di sana, saudara. Luar biasa sekali, ya, karena memang tugas daripada kerub ini adalah penjaga, ya, penjaga. Ya. Jadi kalau kita lihat dari apa yang dilihat oleh Moshe, ya, kemudian juga dilihat oleh Yeskel, berarti kerub ini bukan cuma sedikit, jumlahnya juga luar biasa, saudara. Ya, nah, saya ingin lebih dalam mengenai kerub, ya, Kita akan lihat
Di dalam Yehezkiel 28 ayat 14, saya tampilkan dua ayat. Maksud saya begini, dua version. Yang pertama dari TP, terjemahan baru LAI, yang kedua dari IMB. Ya, IMB ini cocok dengan King James dan ILT3, ya. Nah, ini adalah kalimat mengenai kejatuhan si Satan, ya, kejatuhan si Satan. Kita lihat yang dulu yang LAI, ngomong apa ini? Yeskel 28 ayat 14, yang bagian LAI. Minta tolong dibacakan, Henok. Terima kasih. Ku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Elohim engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, di dalam terjemahan LAI, banyak ngawurnya ya. Dia LAI ini masih memakai nama si Arab ya. Itu tidak benar karena itu adalah dewanya orang Arab ya. Nah, orang Islam. Dan kemudian dikatakan di sini kita tidak mempermasalahkan hal itu. Yang kita permasalahkan adalah dikatakan bahwa ku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Ya, akan tetapi di dalam terjemahan yang lain yang sesuai dengan King James dan banyak terjemahan yang sebelumnya itu lebih jelas dan lebih spesifik dan lebih benar, yaitu yang bagian bawah. Bisa minta tolong dibaca yang bagian bawah. Terima kasih, Eno. Engkau adalah kerub yang diurapi, yang berjaga-jaga, dan aku telah menempatkanmu di gunung Elohim yang kudus, tempat engkau berada. Engkau berjalan naik dan turun di tengah-tengah batu-batu api. Iya, terima kasih. Nah, saudara bisa lihat di sini. Jadi yang atas itu keliru, yang bawah itu lebih benar. Jadi si Hillel ben Zakar atau si Satan itu termasuk bukan golongan malaikat, saudara. Ya, termasuk golongan kerub. Ya, golongan kerub. Karena golongan kerub ini letaknya dekat sekali dengan Bapak Yahweh. Ya, dekat sekali. Karena apa? Karena mereka adalah golongan penjaga. Levelnya itu tinggi sekali. Ya, inilah kerub. Jadi Satan atau Hillel ben Zakar, malaikat-malaikat watcher angel yang jatuh itu adalah grup daripada kerubim. Ya, oke. Yang ketiga adalah serafim. Ya, oh sorry, saya salah nulis itu. Tak betulkan sebentar. Ya, ini adalah serafim, nomor 3. Ya, serafim ini kalau saudara lihat, ini bentuknya memang mirip dengan kerubim. Ya, serafim mirip dengan kerubim karena bersayap, tetapi jumlah sayapnya ada 6. Ya, kalau kerub itu 4, tetapi kalau serafim itu ada 6. Ya, nah deskripsinya saudara bisa lihat di dalam Yesaya pasal 6, ya pasal yang ke-6, ya ayat 1 sampai habis. Di sana Yesaya melihat serafim. Ya, melihat serafim. Ya, jadi sayapnya ada 6 dan serafim ini bertugas sebagai pemimpin puji-pujian di Syamayim, saudara. Ya, inilah serafim. Ya, dan mirip dengan kerubim, ya. Jadi inilah makhluk-makhluk surgawi dan serafim ini juga sosoknya itu pernah dijelaskan oleh Tanak ya, oleh Torah bahwa kalau saudara masih ingat yang namanya Nehustan itu adalah ular tembaga yang dinaikkan oleh Moshe karena saat itu orang Israel digigit oleh ular tedung, dan siapa yang melihat ular tembaga ini dia akan hidup. Dan ular tembaga itu di dalam bahasa aslinya pakai kata seraf, ya pakai kata seraf. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat malaikat-malaikat yang jatuh, watcher angel, ya Hillel ben Zakar atau Lucifer, ya itu adalah dari golongan bukan malaikat biasa, saudara, tetapi dari golongan serafim atau cherubim, ya itu dia. Ya, jadi itu level yang mereka dapati sebelum kejatuhan mereka. Karena itu setelah itu mereka dibuang di bumi. Ya, jadi inilah yang dinamakan makhluk-makhluk Syamayim. Nah, kita akan lihat selain daripada malaikat
yang merupakan makhluk Syamayim, ternyata di sini dituliskan bahwa Wahyu 2 ayat 1, tuliskan kepada malaikat gereja Efesus. Nah, di sini juga berarti malaikat itu adalah orang-orang yang membawa kebenaran firman, yang membawa message atau berita kebenaran firman, ya. Jadi bisa diartikan juga ini adalah para gembala sidang daripada gereja, ya, yang ada di Efesus, yang ada di Smyrna, yang ada di Tiatira, di Philadelphia dan sebagainya. Jadi ini adalah juga merepresentasikan para gembala sidang, ya. Dan surat ini ditujukan kepada para gembala sidang di gereja Efesus, ya, gembala sidang di gereja Efesus. Nah, kita akan masuk lebih dalam. Jadi kita paham ya, jangan bingung mengenai kata malaikat karena kita sudah saya jelaskan dengan dari dua sisi. Yang pertama adalah alam roh, yaitu makhluk-makhluk Syamayim. Yang kedua adalah para gembala sidang, ya. Oke. Nah, yang selanjutnya dikatakan bahwa saya baca yang di tengah-tengah, yaitu mengenai yang berjalan di tengah-tengah ketujuh pelita kaki emas. Ya, ketujuh pelita kaki emas, saudara tahu ini adalah menorah, ya, dan itu merupakan representasi daripada gereja, karena ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa 7 kaki pelita emas itu adalah gereja atau kehilat atau jemaat, ya. Yeshua berjalan di tengah-tengah ketujuh kaki dian ini, kaki pelita emas ini. Ngapain Yeshua berjalan? Ternyata Yeshua bukan berjalan untuk melakukan hal-hal yang lain, akan tetapi Yeshua mencari buah yang dihasilkan oleh orang-orang beriman. Yeshua melihat apakah ada hasil atau buah yang dihasilkan dari jemaat Efesus ini. Nah, dari mana kita bisa mengetahuinya? Kita bisa mengetahuinya bahwa kalau kita lihat Wahyu 1 ayat yang ini bukan Wahyu 1. Ya, Wahyu 2. Ya, Wahyu 2. Wahyu 2 ayat yang kedua. Ya, Wahyu 2 ayat yang kedua dikatakan, aku tahu. Nanti kita akan lihat ayatnya sampai di sana. Jadi Yeshua itu mencari, ya, buah roh yang dihasilkan oleh gereja ini. Karakter-karakter apa, hasil apa yang dilakukan oleh gereja Efesus ini. Nah, kita lihat ya, yaitu di dalam Wahyu 2 ayat 2, ya, Wahyu 2 ayat 2 dan 3. Ya, tolong Henok bisa baca untuk kita semua. Terima kasih. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kerja kerasmu dan ketabahanmu, dan bahwa engkau tidak dapat menampung yang jahat, dan engkau telah menguji mereka yang mengaku sebagai rasul, tetapi mereka bukan, dan engkau mendapati mereka palsu. Dan engkau telah menanggung dan memelihara ketabahan, dan karena namaku engkau telah menjadi lelah dan tidak menjadi letih. Ya, terima kasih. Jadi saudara bisa lihat, aku tahu perbuatan-perbuatanmu jemaat Efesus. Aku tahu kerja kerasmu jemaat Efesus. Aku tahu ketabahanmu jemaat Efesus. Jadi Yeshua tahu loh setiap perbuatan yang dilakukan oleh jemaatnya ini. Ya, ingat loh, jemaat itu adalah tubuh daripada Yeshua. Jadi Yeshua punya hak untuk meneliti, memeriksa, ya, istilahnya itu mengaudit, begitu ya, apa yang dilakukan oleh jemaat di Efesus ini, saudara. Ya, jadi Yeshua tahu, nggak ada yang tersembunyi di hadapan Yeshua. Dia tahu semua. Ya, karena itu dia lihat, Yeshua lihat bahwa engkau tidak segan-segan dengan yang jahat, maksudnya menolak yang jahat, ya, kemudian engkau menguji mereka yang seolah-olah mereka mengaku sebagai rasul, tetapi bukan, ya kan? Dan Yeshua melihat ketabahan yang dilakukan oleh jemaat atau kehilat ini, ya, jerih payahnya dan tidak menjadi letih. Ya, Yeshua tahu semuanya. Efesus 5 ayat 27, Yeshua melakukan seperti itu karena apa? Karena ingin supaya kehilat atau gereja atau tubuhnya itu cemerlang. Kita coba baca ya, Efesus 5 ayat 27. Silakan Eno. Supaya dia dapat menghadirkannya di hadapan dirinya
Sebuah gereja yang cemerlang, yang tidak bercacat atau kerut, atau sesuatu yang serupa itu, melainkan agar dia menjadi kudus dan tanpa celah. Haleluya. Terima kasih. Saya bisa lihat apa yang dilakukan Yesua itu bukan untuk menjatuhkan, tidak, tapi memberikan benefit, keuntungan yang luar biasa di dalam kehidupan kita supaya di hadapan Bapa Yahweh kita ini jadi cemerlang. Kita tidak kedapatan bercacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, ya. Dan kita betul-betul dikhususkan untuk hanya menjadi milik Bapa Yahweh melalui Yeshua HaMashiach dengan cemerlang. Inilah yang kerinduan daripada Yeshua. Yeshua mencari di sini, melihat, meneliti, ya, supaya gerejanya ini nggak main-main begitu, ya. Jadi hidupnya itu nggak sembarangan, ya. Jadi kalau apa itu namanya? Kalau pas hari Sabat, ya itu serius kepada Bapak Yahweh. Kalau enggak, ya sudah mulai yang aneh-aneh muncul semua, ya, yang tidak berkenan kepada Bapak Yahweh. Tidak demikian, akan tetapi Yeshua terus memperhatikan. Jadi kita harus melihat bahwa Yeshua menolong gerejanya untuk supaya tidak bercacat atau berkerut. Dan itu nanti untuk hubungannya sangat lama sekali, yaitu di dalam alam kekekalan, ya. Nah, karena itu kita lihat juga di dalam 1 Kefa 4 ayat 17, ya. 1 Kefa 4:17. Silakan Henok. Sebab inilah saatnya penghakiman dimulai. Pertama-tama dari Bait Elohim. Jika penghakiman dimulai dari kita, bagaimanakah akhirnya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Elohim? Ya, terima kasih. Jadi pada saat Yeshua memperhatikan jemaatnya, ya, Yeshua memberikan kesempatan supaya ada pertobatan. Tapi kalau sampai nggak ada pertobatan, maka yang terjadi adalah, ya, Yeshua akan mengadakan pemisahan, ya, supaya yang murni itu tetap murni, yang jahat itu dipisahkan dari yang murni. Karena itu 1 Petrus atau 1 Kefa 4:17 mengatakan bahwa penghakiman dimulai dari Bait Elohim. Dari mana? Ya dari orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Tujuannya untuk apa? Tetap dimurnikan supaya cemerlang dan tidak bercacat celah, ya. Mengapa Yeshua melakukan hal ini? Karena apa? Karena di dalam kehilat atau jemaat Efesus ini ternyata ada hal-hal yang tidak selaras sejalan dengan prinsip-prinsip kebenaran firman. Ya, kita lihat ayat berikutnya. Ya, kita berikan ya nanti. Ya, nah, saya akan masih tetap di dalam Wahyu 2 ini yang dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Efesus, ya, jemaat Efesus, dia tidak membiarkan yang jahat. Ini bagus. Ya, jangan membiarkan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang jahat harus dibuang. Ya, kita di dalam sudah dikasih jubah yang baru, ya, tidak lagi mengenakan tabiat yang lama. Jadi harus meninggalkan hal-hal yang jahat, pikiran-pikiran jahat, ya, keinginan-keinginan jahat. Kita harus mengarahkan hidup kita selaras dengan kebenaran firman. Dan juga dikatakan bahwa mereka itu, ya, jemaat Efesus ini menguji, ya, mereka yang menganggap dirinya sebagai rasul, tetapi mereka adalah rasul palsu. Nah, di sini kita harus melihat bahwa di sekitar kita ini harus hati-hati dengan siapa saudara berinteraksi, ya. Itu kita harus jaga-jaga, karena jangan sampai, ya, banyak orang, ya, terus terang saja itu mereka jatuh itu gara-gara teman dekat, jatuh gara-gara saudara atau keluarga, ya. Itu cara efektif yang dilakukan oleh setan untuk menjegal iman kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua. Banyak sekali, ya, yang berguguran karena itu dia, ya, setan menggunakan orang-orang dekat. Karena itu kita harus menguji, ya. Kalau mereka dikasih kesempatan tetap masih berkeras hati, ya, kita harus tidak bisa
mencampurkan hidup kita dengan prinsip mereka. Kalau prinsip mereka adalah Yunani, mereka sudah dikasih tahu bahwa nama itu penting, yaitu Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, dan mereka tetap berkeras hati. Ya, kita harus jangan toleransi, ya, jangan oh ya dah kalau gitu saya akan pakai nama Yunani, yaitu namanya salah, saudara. Ya, kita harus menguji mereka. Mereka ini benar apa enggak, ya. Di dalam mengikut Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Ya, benar apa tidak? Kalau nggak benar, mereka palsu. Ya jaga jarak, saudara. Ya ditinggalkan. Jangan terus di apa itu namanya dibuat teman dekat. Ya, itu berbahaya sekali. Ya, karena apa? Karena bisa mempengaruhi aura kita. Ya, yang positif karena aura mereka negatif. Jadi kita harus tahu, kita harus menguji mereka. Ujilah segala sesuatu, harus diuji. Ya, pengajaran-pengajaran di channel-channel YouTube ini banyak sekali, saudara. Ya, kalau tidak punya filter, kalau tidak diuji, ya namanya itu hidup seseorang itu jadi tong sampah. Ya, apa saja boleh masuk, pengajaran ini masuk, pengajaran itu masuk, nggak diuji, nggak di screening, nggak disaring, ya hidupnya akan hancur. Dia terima pengajaran ini, pengajaran itu, akhirnya toleransi, ya, yaitu spirit yang sedang bekerja di tengah-tengah kita, yaitu spirit anti Hamasiah. Itu salah satunya adalah spirit toleransi. Ya harus diuji, kita harus punya warna, di mana kita mengikut Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Kita tidak mengikuti yang lain. Ya harus diuji. Kemudian lihat, saat mereka saat dunia ini sedang merayakan, seringkali saya katakan 25 Desember, ya akan kelihatan siapa yang ikut, siapa yang tidak, begitu. Masih ada banyak grup-grup Bapak Yahweh yang menyembah Bapak Yahweh, tapi masih Natalan juga. Saya bilang itu salah, ya tidak benar. Ya. Jadi tidak ada urusannya dengan kelahiran Sang Juru Selamat dunia ini. Ya, yang lahir 25 Desember adalah Dewa Matahari, saudara, bukan Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach lahir di 15 Tisri, ya 15 Tisri. Minggu lalu saya sempat kepleset sebentar, saya ngomong kelahiran Yeshua adalah 1 Tisri, ya bukan. Jadi koreksinya hari ini, saudara. Yeshua lahir 15 Tisri, ya. Jadi saya sudah koreksi. Jadi kita harus hati-hati dengan orang-orang di sekitar yang mengaku sebagai rasul, yang mengaku sebagai orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, ternyata mereka palsu, ya. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian kita akan lihat, ya, bahwa Yeshua akan menegur jemaat di Efesus ini. Ya, tapi sebelum kita masuk ayat itu, kita harus lihat di dalam Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Ibrani 5 13 14. Silakan Eno. Terima kasih. Setiap orang yang masih membutuhkan susu, ia masih kanak-kanak dan tidak cakap dalam ajaran firman kebenaran. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yaitu mereka yang memiliki kepekaan yang terlatih, sehingga dapat mengenal yang baik dan yang jahat. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat ya di sini ya. Jemaat Efesus ini adalah jemaat yang juga merepresentasikan jemaat zaman akhir. Jadi, Yeshua mencari buahnya. Karena itu, dia tidak lagi dianggap sebagai gereja yang kanak-kanak, akan tetapi gereja yang dewasa. Sedangkan gereja yang dewasa itu adalah gereja yang bisa makan makanan yang keras. Bukan hanya kebenaran firman yang encer, yang lunak, ya, tetapi makanan yang keras. Karena apa? Karena bisa memiliki, orang yang dewasa bisa memiliki kepekaan yang terlatih sehingga dapat mengenal yang baik dan yang jahat. Nah, saudara bisa kenal nggak yang baik sama yang jahat? Ya, saudara bisa kenal nggak dengan tahu nggak mengenai pengajaran yang baik dan yang jahat? Kalau saudara masih bingung, wah itu termasuk kanak-kanak, saudara. Kalau saudara sudah betul-betul punya fondasi yang kuat di dalam pola Ibrani yang benar, saudara pasti bisa tahu, oh ini yang baik, ini yang jahat. Ya, ini yang benar, ini yang tidak benar. Ya, jadi saudara harus tahu di situ.
Kita harus paham dalam hal ini. Bukan cuma hal pengajaran saja, akan tetapi juga di dalam hal yang lainnya. Yaitu, kalau saudara bisa melihat di dalam Wahyu 2 ayat yang keempat, ya, dikatakan bahwa namun aku mempunyai sesuatu yang terhadap engkau, bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Ya, ada kebaikan, ada yang dilihat buah yang baik di dalam kehirat daripada Efesus ini. Akan tetapi Yesua menegur, kamu melakukan tetapi kamu tidak prioritas terhadap Bapa Yahweh dan tidak segenap hati. Kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula, kamu meninggalkan kasihmu yang pertama. Ya, ditegur di dalam hal ini. Kamu melakukan banyak hal yang baik, akan tetapi ada sesuatu yang di dalam engkau, mungkin ada satu grup atau satu bagian di mana kamu tidak serius lagi. Prioritasmu bukan lagi kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, dan kamu tidak melakukan dalam segenap hati. Dan Yeshua berkata, karena itu, ya, ingatlah dari mana engkau telah jatuh dan bertobatlah. Lakukan perbuatan-perbuatan yang pertama. Jadi, Yeshua meminta kepada jemaat di Efesus ini untuk stop melakukan hal yang salah dan kemudian mempelajarinya. Ya, ingat di mana engkau telah jatuh, ya, di mana engkau telah membuat kamu tidak lagi prioritas terhadap Bapa Yahweh dan tidak sungguh-sungguh, di mana letaknya, dan kemudian segera bertobat. Bertobat itu bukan cuma berhenti, akan tetapi kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan, yang saat ini mereka mungkin sudah tidak melakukannya lagi. Jadi bertobat bukan cuma diteruskan saja atau berhenti. Ya, jadi Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach minta pertobatan. Kalau sampai prioritas hidup kita tidak lagi kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, prioritasnya ke tempat-tempat yang lain. Ya, ingat, ini zamannya sudah zaman akhir dan sebentar lagi akan terjadi pengangkatan. Ya, jangan sampai fokus kita keluar dari rapture. Ya, jangan sampai fokus kita keluar dari anugerah Bapa Yahweh. Ya, melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, sehingga kita kehilangan kasih yang pertama. Ya, jadi kita harus waspada terhadap diri kita sendiri. Lakukan perbuatan yang menyenangkan hati Bapa Yahweh. Kenapa kita harus bertobat? Karena apa? Ini dia. Ya, karena jika tidak, aku datang kepadamu secepatnya dan akan memindahkan kaki pelitamu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Jadi pilihannya cuma dua, saudara. Bertobat atau tidak bertobat. Mau bertobat tidak? Ya, kalau mau bertobat, lakukan yang pernah kamu lakukan, yaitu punya passion, punya prioritas dengan segenap hati untuk Bapa Yahweh. Kalau kamu tidak bertobat, maka aku akan memindahkan kaki pelitamu. Pertanyaannya, mau dipindahkan kemana? Kalau dipindahkan, ya, itu berarti sudah tidak pada tempatnya lagi. Seharusnya ada di dalam Yeshua. Kalau dipindahkan, saudara pasti tahu dipindahkan kemana. Tidak lain, bisa dipindahkan ke Gehenna, saudara. Ya, karena apa? Karena tidak bertobat. Ya, dan juga ayat yang ke-6 ini agak sedikit lebih detail lagi mengenai jemaat di Efesus ini. Namun engkau memiliki juga hal ini, bahwa engkau membenci perbuatan para Nikolaus yang juga aku benci. Ini hal yang positif. Nah, kita akan melihat, ya, pengikut Nikolaus, ya, pengikut Nikolaus. Ini hal yang positif yang masih ada di dalam jemaat daripada Efesus ini, ya, bahwa membenci perbuatan pengikut Nikolaus yang dibenci juga oleh Yeshua. Ya, jadi apa ini perbuatan Nikolaus? Nah, ingat, di dalam dunia ini hanya ada dua jalan. Yang satu menuju Shamayim, ya, yang satu menuju Gehenna. Ya, yang menuju Shamayim pasti itu jalan yang menyenangkan hati Bapa Yahweh. Tetapi, ya, yang ke Gehenna itu adalah jalan yang dipilih orang, dan jalan itu adalah jalan yang dibenci oleh Yeshua. Jadi kita harus tahu. Nah, pengikut Nikolaus ini adalah pengikut yang dibenci oleh Yeshua. Berarti jalannya, ujungnya
ada di dalam lautan api, ada di dalam Gehenna. Ya, karena Yeshua benci sekali dengan prinsip-prinsipnya, dengan perbuatan-perbuatannya, dengan pengajaran-pengajarannya. Yeshua benci sekali akan pengajaran Nikolaus ini. Ya. Kalau yang dibenci Yeshua, ya jangan diikuti, saudara. Ya, jangan kelihatannya indah, kelihatannya bagus, ya, tetapi ujungnya maut. Amsal mengatakan bahwa ada jalan yang dikira orang menuju ke keselamatan, tetapi ujungnya tidak, ujungnya menuju ke maut. Nah, kita harus hati-hati di dalam hal ini. Ya, jangan ikut dengan pengajaran-pengajaran yang seolah-olah baik tetapi palsu. Kita harus punya kedewasaan, karena itu hanya yang dewasa saja yang bisa punya tadi dikatakan ya, yang makanan keras tadi ya, punya kepekaan untuk bisa melihat ini yang jahat atau ini yang baik. Ya, inilah fungsinya. Nggak gampang ditipu. Tapi kalau kanak-kanak nggak bisa, akan ketipu. Jadi kalau banyak orang yang nggak paham dalam hal ini, ya mereka termasuk golongan kanak-kanak yang gampang ditipu. Dan ingat, Yeshua pernah mengatakan, orang buta menuntun orang buta, dua-duanya akan masuk ke dalam lubang, saudara. Ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, ternyata di dalam Nikolaus ini ada banyak versi, saudara ya, mengenai Nikolaus ini ya, pengajaran Nikolaus ini. Tetapi apakah ini satu kebetulan? Saya yakin tidak. Yaitu dengan kita akan lihat dulu ya, yaitu penjelasannya. Ini memang di dalam bahasa Inggris ya. Bisa minta tolong Henok untuk menerjemahkannya ya. Dari Nikolaitan ini adalah sangat condemn, sangat seperti tidak, dia seperti condemn itu jadi seperti enggak, jadi gimana ya, condemn itu sangat tidak bisa diterima dari buku Wahyu ini mengenai pengajaran Yesus Masiah, di mana yang merangkul semua posisi yang antinomian ini. Jadi aja mereka itu tidak setia dengan hukum-hukum moral, yang mereka itu berasosiasi, berhubungan dengan cara-cara makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala dan juga kepada fornication, itu seperti percabulan. Jadi ada dari suatu sumber-sumber yang mengidentifikasikan dia punya pengikut-pengikut Nikolas ini, yang Nicholas of Antioch ini, salah satu dari 7 pemimpin gereja mula-mula itu, yang mereka juga hidup dengan sesuatu yang sangat bermewah-mewah. Mereka itu tidak mengikuti ajaran yang sebenarnya. Mereka dideskripsikan sebagai guru-guru palsu, di mana mereka juga membawa suatu aliran-aliran agama yang sangat membuat kita mengekak, suatu menyesatkan, yang mengeksploitasi orang-orang dengan kata-kata yang sangat menipu mereka. Jadi mereka ini bisa dilihat sebagai sesuatu yang persatuan dari mesianik dan pagan-pagan, elemen-elemen yang dipersatukan. Iya, terima kasih. Jadi pengajaran Nikolaus ini, pengikut-pengikutnya, yaitu mencampurkan antara kebenaran firman dengan praktek-praktek paganisme, yaitu praktek-praktek penyembahan berhala, ya. Dan mereka mengacaukan. Nah, inilah yang disebut, yang pernah saya ajarkan, yaitu mengenai agama hybrid, ya, agama hybrid. Ya, jadi mereka campurkan di sini, dan ini dilakukan juga oleh penerusnya, dan ujung-ujungnya ada di puncak-puncaknya, maksud saya, puncak-puncaknya itu ada di Kaisar siapa itu yang mengesahkan antara paganisme dengan mesianik, ya. Ya, jadi saudara bisa lihat ini pengajaran ini di pengajaran yang telah saya berikan, yaitu agama hybrid, ya. Konstantin, ya, Kaisar Konstantin, ya, itu puncak-puncaknya. Ya, jadi inilah adalah Nikolaus. Nah, apakah ini satu kebetulan? Di dalam perkembangannya ada yang namanya Saint Nicholas dari Myra. Ya, nah, kalau sudah lihat Saint Nicholas ini tidak lain yang selalu dirayakan 25 Desember. Ya,
yang selalu mengucapkan ho 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 itu ya. Jadi saudara ngerti ya, Santa Claus itu dari Saint Nicholas ya. Jadi, apakah kebetulan? Saya yakin tidak, karena spiritnya sama ya, mencampurkan paganisme dengan mesianik ya. Jadi ini dibenci oleh Bapak Yahweh ya, sangat dibenci karena mereka kelihatannya elegan, rohani, tetapi ujungnya kepada lautan api ya. Nah, ayat yang terakhir Wahyu 2 ayat 7. Jadi Yesua mengatakan, siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang dikatakan, apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Ya, kalau kita punya telinga, pakai telinga untuk mendengar. Ada telinga bisa dengar tapi tidak mau dengar. Ya, yang dimaksud di sini adalah ear to hear. Jadi telinga yang mau mendengar, yang memperhatikan akan kebenaran firman ini, itu harus didengarkan. Ya, dan juga kenapa? Karena ada janji yang luar biasa. Bagi dia yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Firdaus Elohim. Bagi dia yang menang, ya, buat yang menang. Bagaimana yang kalah? Yang kalah ini dia. Kembali ke Wahyu 2 ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh dan bertobatlah. Kalau tidak bertobat, maka pelitanya akan disingkirkan dari Yesua. Di luar Yesua tidak ada tempat lain, yaitu satu-satunya yang ada adalah lautan api. Itu di luar Yesua. Tidak ada tempat lain, tidak ada, oh saya mau di antara lautan api dan Yesua. Tidak ada, ya. Pilihannya cuma dua, Syamayim atau lautan api. Kalau tidak di Syamayim, ya di lautan api. Kalau tidak di lautan api, ya di Syamayim. Sudah, cuma itu aja, saudara. Ya, jadi kalau sampai pelita ini dipindahkan, wow, ya, dari hadapan Yesua, berarti dipindahkannya ya cuma satu tempatnya, yaitu lautan api. Ya, jadi kita harus hati-hati sebagai mempelai-mempelai Yesua HaMasyiah zaman akhir ini untuk menjaga langkah-langkah hidup kita. Ya, haleluya. Kita akan lanjutkan minggu yang akan datang. Ya, untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung atau melihat kebenaran ini, saya ulangin lagi bahwa pengangkatan sudah tidak lama lagi, sudah sangat dekat. Ya, kita sudah masuk di dalam 3,5 cycle Shemitah yang pertama. Jadi kita harus hati-hati, dan Yesua mengatakan bahwa di dalam Matius 24 ayat 22 dikatakan bahwa, dan bila waktunya tidak diperpendek atau dipersingkat, maka semua manusia tidak ada yang selamat, tetapi karena orang-orang pilihan, waktunya akan dipersingkat. Karena ayat ini, maka kita melihat satu kebenaran yang luar biasa. Saudara bisa pelajari di dalam channel ini, yaitu rahasia 1290 hari dan 1335 hari, yang menyatakan bahwa rapture akan terjadi sekitar Januari 2026 awal, ya, atau akhir daripada Desember 2025. Kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak ketinggalan rapture dan kita masuk di dalam pesta kawin anak domba yang luar biasa. Buat teman-teman yang mungkin bertanya, kalau begitu bagaimana saya bisa diselamatkan? Firman mengatakan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi, ya, dan hanya melalui Yesua HaMasyiah. Karena apa? Karena Yesua HaMasyiah adalah pintu, ya, dan yang akan menuntun saudara untuk ketemu dengan Yahweh. Yahweh adalah pencipta langit dan bumi. Yang di dalam Yoel 2:32 dikatakan, yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Ya, jangan keras hati, masuk di dalam pintu Yesua HaMasyiah dan diperdamaikan dengan Bapa Yahweh yang merupakan pencipta kita semua. Kemudian setelah itu jangan stop sampai di sana, lakukan apa yang menjadi permintaan Yesua, yaitu dibaptis di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Anak Yesua HaMasyiah, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Setelah itu belajar kebenaran firman, setia sampai rapture terjadi. Siapa yang membutuhkan informasi untuk baptisan pembaharuan, saudara bisa masuk di dalam pelayananmenorah.com, ya, saudara bisa lihat di dalam kiri atas. Di sana saudara akan temukan informasi siapa saja yang bisa
melayani saudara, mempelai Yeshua HaMashiach untuk membaptis dalam baptisan pembaruan dan memutuskan ya hubungan saudara dengan nama-nama ilah-ilah asing, ilah Arab, ilah Yunani, ilah Chinese, ilah-ilah asing harus diputuskan ya. Bapak Yahweh Bashem Adonai Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Shalom.